Bisa nggak, Pak? Oke, baik. Di dalam sebuah pemrograman itu digabung bisa, boleh, boleh. Tapi kita harus tahu outputnya seperti apa, ya. Outputnya akan berupa apa. Jadi boleh misalnya kita bisa menggunakan integer atau kita menggunakan double atau kita menggunakan plot dan sebagainya. Tapi yang kita pahami adalah outputnya nanti akan berupa apa. Apakah berupa keluarannya integer atau keluarannya berupa double misalkan. Berarti kita harus mempertimbangkan, oh berarti saya menggunakan tipe yang ini. Gitu. Jadi jangan sekedar kita hanya menggunakan bermacam-macam tipe gitu. Yang penting kita pahami adalah outputnya akan seperti apa. Ya. Jadi kita mengacu juga pada formulanya. Kalau nanti berhubungan dengan formula perhitungannya, berarti kita mempertimbangkan penggunaan tipe yang seperti apa yang cocok gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi artinya contoh misalkan alamat, umur, tanggal lahir itu kan bisa menggunakan tipe yang bermacam-macam ya. Tapi yang kita ingin keluarkan apa berupa apa outputnya? Oh, misalnya outputnya nanti berupa informasi usia. Usia itu nanti apa? Berupa integer atau dia berupa plot? Oh, berupa integer. Kenapa? Karena dia nanti akan mengkalkulasi jumlah usia, umurnya berapa. Karena usia itu nggak mungkin ada, jangan sekali orang pakai misalkan usianya 21 tahun, 5 bulan. Ada nggak kira-kira begitu orang ngomong? Jarang orang ngomong begitu ya. Ya enggak? Paling dibilang 21 tahun. Nggak ada pakai koma. 21 tahun, 6 bulan misalkan. Jadi artinya apa? Oh, tipenya menghasilkan berupa integer. Maka kita disitulah kita bagaimana menggunakan tipe tersebut. Gitu ya. Oke, Adi ya, bisa dipahami ya, atau yang lainnya juga ya. Oke, kita lanjut. Kayak ngantuk kalian. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau di matkul struktur data, kenapa kita pakai C++, Pak? Oke, C++ itu sebenarnya bahasa pemrograman induk atau bahasa pemrograman fundamental yang paling dasar. Ya, karena C++ itu bisa digunakan sebenarnya dimensikan pada industri ataupun bahasa. Saat ini pun jangan ini robotik aja masih pakai menggunakan C++. Walaupun kenapa kita kan ada Python, kenapa kita pakai Java, nggak pakai Java, kenapa kita nggak pakai yang lain? Boleh, tetapi karena struktur data ini sifatnya cuma kita belajar memanage pengolahan data, maka yang paling yang efektif sebenarnya yang paling sederhana kita pakai C++ dulu. Sebenarnya bahasa pemrograman itu pada dasarnya adalah hampir sama sebenarnya, cuman ada yang lebih kepada visualnya, ada dengan tampilan GUI-nya gitu. Tapi kenapa kita belajar yang menggunakan yang konsolnya, agar kalian juga kuat, agar kalian juga paham dalam hal penggunaan daripada bahasa pemrograman. Tapi kalau udah paham di C++, udah mau upgrade ke C#, udah biasa sebenarnya, tinggal hanya kalian belajar keywordnya saja, hanya belajar editorialnya saja, toolnya gitu. Sebenarnya yang berbeda itu karena toolsnya. Yang satu menggunakan visual, yang satu menggunakan konsol. Gitu. Ya. Jadi kenapa kita masih menggunakan C++? Karena ini biar kalian juga nanti bisa implementasi sebenarnya kalau udah paham daripada dasar daripada penggunaan C++, soalnya juga gampang sebenarnya. Mau lari ke DLV juga bisa. Karena pada dasarnya kalau udah kita bahasa pemrograman sudah logikanya udah paham, udah enak. Tinggal paling kita belajar keywordnya aja, oh yang baru gitu. Ya, Vincent gitu ya, Vincent. Oke, Pak. Jadi nanti kalau Vincent mau, kenapa saya pengen belajar Python? Oke, PTD bisa sederhana, bisa banget sederhana. Ya, sangat bisa. Ya. Python itu lebih object oriented, betul, lebih object oriented. Nggak seribet daripada menggunakan C++ deklarasinya, gitu kan? Nggak seribet daripada penggunaan Java dan sebagainya. Ya, tapi nanti pada tahapnya kita akan ke sana. Gitu. Jadi yang penting kita jangan melupakan bahasa
fundamentalnya dulu, plus gitu. Nanti kalau udah kita sebenarnya kalau kita udah basicnya sudah ini belajar apapun saya enak sebenarnya. Kalau biar tahu kesini sebenarnya bahasa itu ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nggak semua bahasa pemrograman itu punya kelebihan, pasti ada kelebihan. Kalau nanti dijabarkan, diuraikan, kelemahan daripada Java, kelemahan daripada VB.NET, kelemahan daripada Python, dan kelemahan dari itu banyak sebenarnya masing-masing, tergantung daripada sejauh mana program yang kita buat gitu. Oh, ini nggak bisa dalam bentuk tampilan seperti ini, ini nggak bisa mengcover untuk database, ini nggak bisa buat dengan beberapa device yang dibutuhkan untuk penggunaan perangkat eksternal dan sebagainya. Jadi masing-masing ada kelemahannya. Oh, ini nggak ada menggunakan, ini toolsnya kurang, library-nya kurang dan sebagainya. Banyak juga di situ. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah. Ya. Manfaat daripada struktur data berikutnya adalah intinya kita dengan adanya penggunaan konsep penerapan struktur yang baik, maka akan mengoptimalkan pengorganisasian data. Jadi kita dalam hal menata kelola data itu lebih efektif, ya. Jadi dalam hal itu juga kita mempermudah lah, menyederhanakan suatu proses yang sangat rumit, menyederhanakan proses yang rumit. Karena kita bisa berpikir logika kita mana yang efektif dalam hal penggunaan logika ataupun algoritma gitu, ataupun penggunaan tipe data. Jadi menjadi lebih sederhana ketimbang yang rumit menjadi sederhana, ya, bukan dirumitkan, tapi yang rumit menjadi sederhana. Itu daripada penggunaan struktur data. Lalu berikutnya lagi, struktur data juga apa? Membantu mempermudah proses penggunaan tipe data abstrak, ya, dan juga dia artinya dalam hal mengatur daripada penyimpanan data dan sebagainya. Ya, ini kegunaan daripada tipe data itu sendiri. Jadi intinya mengolah daripada data itu sendiri maupun penggunaan pada tipe data itu sendiri menjadi lebih efektif. Ya. Lalu kenapa kita perlu belajar struktur data? Karena pada dasarnya struktur data itu banyak diterapkan pada aplikasi yang lain. Itu bukan hanya kita belajar pakai proses. Contohnya saat kita menggunakan database, kita belajar struktur data, belajar bagaimana kita penggunaan tipe data pada setiap variabel dalam tabel tersebut. Maka disitulah kita akan pahamin, penggunaan pada tipe data yang baik, yang benar. Enggak asal sekedar kita pakai tipe data, varchar aja kita pakai, string aja kita pakai. Enggak peduli. Nah, karena disinilah kita kurang memahami penggunaan tipe data. Ya. Lalu dalam hal apa? Pengolahan kata. Sebenarnya dalam Office pun dalam hal pengolahan data diatur juga ada pengolahan tipe datanya. Cuma kita dalam bentuk visual aja kita. Jadi kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Ya. Atau dalam hal penggunaan citra grafik. Kalau kita belajar kalian nanti belajar pengolahan citra atau kalau bagaimana konsep sebuah gambar yang di capture akan dirubah menjadi biner lalu di grayscale dan sebagainya, itu tentu menggunakan beberapa tipe data yang cocok. Menggunakan tipe data kan kalau komputer kan begitu, gambar nyata dirubah menjadi biner lalu berubah jadi grayscale, setelah itu baru menjadi visual, begitupun sebaliknya dan seterusnya. Jadi citra dari para komputer itu begitu nangkepnya, ya, baru tampak seperti yang diharapkan misalnya. Lalu akan belajar tentang apa? Nanti kita akan belajar tentang graph, ya. Nanti kita akan belajar tentang sorting. Kita akan belajar tentang searching, pencarian, ya, pengurutan dan sebagainya, ya. Jadi dalam hal penggunaan struktur data itu banyak sekali digunakan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kita belajar struktur data? Itulah fungsinya nanti. Kalau saat kita menggunakan beberapa formulasi teori-teori yang kita gunakan, formulasi daripada algoritma yang kita gunakan. Ya. Oke, ya, singkat saja karena ini pertemuan awal. Jadi intinya apalah? Bisa jelasin? Coba. Saya sudah ngomong, apakah disimak enggak? Coba Joshua. Bisa dijelaskan intinya apa?
Halo, Joshua, Jos, Di jalan. hah? Di jalan. Oh di jalan? Iya Pak. Lagi jalan? Hah? Oke, coba Sekar bisa diringkas tadi materi kita hari ini. Yang saya tangkap aja ya Pak. Iya nggak apa-apa, yang kau pahamin aja. Saya pengen ngedengar ini ya. Tadi di struktur data itu kita belajar tentang si tipe-tipe data ini. Dan tipe data ini kan dibagi jadi banyak tuh Pak. Terus si fungsi tipe data ini kan yang pertama itu untuk menampung atau mengalokasikan memori. Nah kalau si objeknya ini tuh kumpulan atau gabungan tipe datanya. Oke. Itu Pak, yang saya pahamin baru itu doang sih Pak. Ya udah, apa-apa. Coba Umar. Umar. Aduh. Kayaknya ini ya. Oke ya, jadi ada lain yang bisa jelasin? Jadi kita belajar apa? Halo. Pak, saya tambahkan sedikit yang saya tangkap ya. Jadi struktur data itu berguna untuk kita bagaimana cara kita menentukan input dari suatu nilai yang akan kita taruh dalam membuat aplikasi itu. Kemudian kita olah data apa saja yang akan kita taruh di dalam coding itu, kemudian agar bisa menghasilkan output yang sesuai kita inginkan dan maksudnya tanpa ada error gitu di code saat kita code gitu. Oke, bagus. Oke, baik ya. Saya artinya dengan kalian ngomong begini kan saya tahu apakah kalian itu mendengarkan, ya memperhatikan dan sebagainya. Jangan sampai saya ngomong sendiri, kaliannya malah mungkin ada yang ketiduran ya. Karena udah malam sebenarnya, jadi lelah dan sebagainya, boleh pulang kerja gitu ya. Ya, jadi menyimak itu penting ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa dengan kita belajar seperti ini, dengan belajar kita sambil menyimak dan kalian baca materi, maka kalian juga bisa tahu ya. Intinya apa? Bahwa dengan kita menggunakan belajar tentang struktur data, kita akan tahu paham bagaimana kita mengolah ya, mengolah penyimpanan, mengolah daripada data, pengaturan data, baik pada program ataupun komputer atau pada sistem yang kita bangun secara lebih efisien, ya, lebih efektif, gitu ya. Dan juga apa? Dengan kita belajar struktur data, kita akan bisa lebih mengoptimalkan, ya, atau mengorganisasi, ya, daripada penggunaan tipe data di dalam memori. Jadi artinya apa? Dengan begitu maka sistem yang kita bangun, program yang kita bangun akan lebih efektif, lebih cepat, nggak lama loadingnya. Kenapa? Karena program terbebani dengan penggunaan tipe data yang terlalu besar. Padahal sebenarnya nggak terlalu cukup besar. Tapi karena kita salah, maka akan terbebani. Gitu. Contoh nih sederhana lah. Saat kita menggunakan sebuah tipe data, contoh misalkan varchar misalkan di dalam database. Varchar misalkan kita tulisnya size-nya misalkan panjangnya banyaknya misalkan 8. Padahal input yang kita masukkan itu nggak mencapai 8 karakter. Mungkin hanya 6 ataupun 7. Tapi kenapa kita 8? Satu bit itu apabila dikali dengan ribuan record itu udah berapa
megabyte. Berarti memori boros nggak kira-kira terjadi itu? Boros. Yang nggak terpakai loh, tapi kita alokasikan. Boros nggak? Ribuan record. Ada memori yang nggak pakai, tapi kita udah alokasikan, tapi kosong. Tapi karena pemanfaatan kita nggak sesuai, maka itu yang membuat program itu menjadi besar sekali. Gara-gara cuma 1 bit saja, tapi karena recordnya ribuan, maka tinggal dikali saja. Padahal itu nggak dipakai. Bisa pahamin ya? Halo? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, oke, itu ya. Jadi ini yang saya ini kenapa kita perlu belajar hal itu. Nah, dengan begitu kita akan lebih memahami ya. Jadi nanti kalian juga belajar dalam database dan sebagainya. Jadi jangan sembarangan juga. Praktikan outputnya, inputnya seperti apa nanti. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Kalian cukup hanya segini, karena kan data itu contoh mahasiswa. Kamu punya berapa kertas sih jumlah NIM kamu? NIM kalian berapa? Jangan dijadiin 1. Karena walaupun dari tahun ke tahun nanti 20 tahun ke depan tetap aja digitnya cuma hanya misalkan ada 10, nggak mungkin nambah. Kenapa? Yang diganti cuma hanya tahunnya gitu. Oke. Baik, cukup ya pertemuan kita yang tadi ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan ada pertanyaan cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tolong banyak dibaca, cari bukunya, karena bagaimanapun belajar itu bukan hanya dari dosen saja, tetap kalian juga harus menggunakan sumber-sumber yang lain, baik modul internet maupun buku. Itu penting buat sebagai pembelajaran ya. Itu pesan saya, tolong jadi tidak ada lagi yang namanya kalian itu nanti tidak ngerti, maka cobalah dengan menambah ilmu kalian dengan membaca beberapa referensi ataupun buku, sehingga akan membuatkan kalian lebih paham. Itu saja ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan yang mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Baik, terima kasih ya sudah hadir. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jaga kesehatan ya. Makan makanan yang Pak, untuk sistem absensinya gimana, Pak? absennya di portal, di forum. Kalau yang ini mah karena ini kan sifatnya tatap maya ya. Ini paling nanti saya ada data kalian nih, saya nanti tolong ya di grupnya tolong diisi ya, dibuat listnya ya yang hadir ya. Walaupun sini kan udah saya screenshot ya, tapi saya minta tetap kalian tolong di list ya di grup ya yang hadir untuk tatap maya ya. Siapa? Siapa? Ya, saya minta tolong ya Vincent dan yang lain tolong di list saja. Di sini saya cukup screenshot aja. Ya, nanti tinggal Vincent tolong dibuat listnya yang hadir. Jadi kalau yang nggak hadir ya udahlah. Ini totalnya kurang lebih ada 12-an ya. Dengan saya 14-an, saya pakai 2. Ya. Jadi tolong ini ada 26, 25. Ini ternyata ada 20-an lebih ya. Oke, baik, tolong nanti di absen yang sudah hadir di sini. Ya, baik, cukup. Terima kasih sudah hadir, dan kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-6 dan 7. Tolong di forumnya dijawab dan sebagainya, jangan dilupakan ya. Karena itu buat penilaian nanti ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Izin Salam. Pak. Assalamualaikum.